Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga kalian semuanya dalam lindungan Allah dan tetap dalam kondisi sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, pada kali ini kita akan belajar tentang alat-alat toharoh. Namun sebelumnya marilah kita awali dengan baca doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anak, pada kesempatan ini kita sudah mencapai pertemuan yang kelima ya, di mana pertemuan kelima ini ada beberapa tujuan pembelajaran. Di antaranya satu, kalian harus bisa menyebutkan alat-alat toharo ya, kemudian bisa menyebutkan macam-macam air menurut hukumnya, kemudian bisa juga menjelaskan apa itu istinjak, bagaimana tata cara istinjak. Kemudian bisa juga menjelaskan tata cara tayamum dan tata cara mandi besar. Langsung saja, minggu lalu kita belajar tentang toharo. Ya, 2 kali pertemuan kita toharo dan minggu sekarang pun kita akan selesaikan tentang toharo juga. Kali ini tentang alat-alatnya ya. Alat yang digunakan untuk bersuci itu apa? Ada 2, yaitu terdiri dari air dan terdiri dari bukan air atau selain air. Kalau selain air itu seperti apa ya nak ya? Alat bersuci selain air ini bisa terdiri dari debu dan benda-benda kesat yang lain seperti batu, kayu, kertas, dan sebagainya. Ya, jadi kalau tidak ada air maka bisa digunakan debu, tanah suci, batu, kayu, kertas, dan sebagainya. Oke, adapun air menurut hukumnya itu dibagi menjadi 4. Jadi menurut hukumnya itu air terbagi menjadi 4. Yang pertama air mutlak atau tohir mutohir. Yang kedua air makruh atau musyammas. Yang ketiga air mustakmal tohir ghairu mutohir. Yang keempat air najis atau mutanajis. Ibu akan jelaskan satu persatu. Apa yang dimaksud dengan air mutlak? Air mutlak itu air, bahasa fikihnya itu tohir mutohir ya, suci dan bisa digunakan untuk wudhu dan mandi. Tohir mutohir, tohir artinya suci, mutohir bisa digunakan untuk bersuci juga, untuk wudhu atau mandi. Jadi yang dimaksud dengan air mutlak itu air yang masih murni, yang belum tercampur dengan sesuatu benda yang lain, dan hukumnya suci dan bisa mensucikan. Air ini yang digunakan untuk wudhu. Ada 7 macam ya, ada 7 macam air yang bisa digunakan untuk wudhu, yaitu 1, dan inilah air mutlak atau air tohir mutohir. Air apa saja? 1 air hujan, 2 air laut, air sungai, air sumur, air dari mata air atau dari sumber, kemudian air salju atau es, dan air embun. Baik, selanjutnya air makruh atau musyammas. Apa yang dimaksud dengan air makruh? Air yang hukumnya makruh. Makruh itu kalau ditinggalkan lebih baik ya. Yang dimaksud dengan musyammas itu air yang terkena terik matahari di tempat yang berkarat. Kalau di atas rumah kalian tuh suka ada toren ya nak ya, yang sering terkena sinar matahari, tapi bukan toren karena dia bahannya bukan dari besi, tembaga, atau baja. Yang dimaksud dengan air musyammas ini air yang terkena sinar matahari panas ya, tapi tempatnya ada di bejana, ada di tembaga yang berkarat. Jadi makruh digunakan untuk wudhu atau mandi. Dikhawatirkan dapat menimbulkan suatu penyakit. Oke, selanjutnya air mustakmal atau tohir ghairu mutohir. Air tohir ghairu mutohir itu airnya suci, tapi nggak bisa dipakai untuk wudhu atau mandi. Nah, ada 3 kelompok ya. Ada 3 kelompok air yang termasuk tohir ghairu mutohir atau air mustakmal. Kelompok 1, air yang bercampur dengan benda lain yang suci, seperti tercampur dengan kopi, teh, dan susu, maka jadi air kopi. Dan ini suci, kopinya juga bersih suci, tapi tidak bisa digunakan untuk mandi atau wudhu.
Yang kedua, kelompok mustakmal lain atau tohir gair mutohir yang kedua adalah air suci yang kurang dari 2 kula, kemudian sudah dipakai untuk bersuci orang lain. Nah, bekasnya ini tidak bisa digunakan untuk bersuci. Kemudian yang ketiga, yang termasuk kelompok air tohir gair mutohir ini adalah air dari buah-buahan atau dari pohon seperti air kelapa, air dari bambu, air jeruk, air tebu dan sebagainya. Ini suci, tapi tidak juga bisa digunakan untuk berwudu. Nah, semua kelompok ini adalah kelompok tohir gair mutohir. Nah, yang suci, air suci tapi nggak bisa untuk dipakai bersuci atau air mustakmal namanya. Baik, air yang keempat adalah air mutanajis atau air najis. Ini air yang tercampur dengan benda najis yang kemarin sudah dijelaskan. Benda najis itu ada 9 ya, ada 9 dan kelompoknya dibagi menjadi 3. Salah satu benda ini kalau bercampur dengan air maka airnya tidak bisa gunakan untuk mandi atau wudhu karena ini termasuk air najis. Hukumnya haram. Nah, inilah bagan dari alat-alat toharo tadi. Ya, alat toharo itu terdiri dari air dan bukan air. Air dibagi menjadi 4 menurut hukumnya. Yang pertama, air mutlak, tohir mutohir, air makruh, musyammas, air najis, mutanajis, air mustakmal, wairu, tohir, wairu mutohir. Nah, air yang mutlak tadi ada 7 contohnya yang bisa digunakan untuk atau mandi. Air hujan, air laut, sungai, sumber, telaga, es salju, dan air embun. Sedangkan air mustakmal ada 3 kelompok. Air yang dicampur dengan benda, seperti kopi, teh, dan sebagainya. Kemudian air buah atau air dari pohon, seperti air kelapa dan sebagainya. Kemudian air yang sudah dipakai untuk bersuci. Baik. Selanjutnya alat-alat yang bisa digunakan untuk istinja. Sebelumnya yang dimaksud dengan istinja itu apa? Nah, istinja itu eh, membersihkan dari buang air kecil atau buang air besar. Istinja itu cebok ya. Nah, ini alat yang bisa digunakan itu kalau ada air. Kalau tidak ada maka bisa batu, kertas, atau daun-daun yang sudah kering. Selanjutnya, bagaimana tata cara istinja dengan batu? Ya, dibersihkan eh, tempat keluar kotoran air besar atau air kecil itu dengan batu sekurang-kurangnya dengan memakai 3 batu. Selanjutnya, bagaimana tata cara buang air ketika masuk WC? Maka dahulukan kaki kiri, kemudian baca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, kemudian mendahulukan kaki kanan ketika keluar, kemudian keluarnya dengan membaca doa Alhamdulillahilladzi azhaba annil adza wa afani. Kemudian memakai alas kaki ketika buang air, kemudian istinja adalah dilakukan dengan tangan kiri. Nah, kemudian tata cara tayamum, nanti ada video tutorial tersendiri ya. Dan juga tata cara mandi besar. Tata cara mandi besar ini penting sekali untuk kalian ketahui karena ini berhubungan dengan amal ibadah kita. Jika tidak bisa mandi, maka ibadah kita tidak diterima Allah. Silahkan disimak. Nanti ada video di pertemuan ini tentang bagaimana tata cara mandi besar. Ya, itu saja dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.